Gimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat semua gitu ya. Ini kita lagi di tengah-tengah PPKM ya, semua stay home ya. Jadi ini sekarang kita sharing-sharing lah ya. Saling berbagi ilmu untuk supaya bisa teman-teman juga mungkin bisa pakai idenya buat selain makan sendiri, bisa juga buat ide untuk jualan ya. Jadi ada banyak hal yang bisa dibuat ya untuk kita ya. Hari ini kita menggunakan Chinese knife. Kalau ini bilangnya cleaver ya. Sudah tajam jadi saya nggak perlu ngasah-ngasah. Ada di sana deh rak. Oke, ini udah. Oh ya, baru ada yang baru selesai isoman juga ya. Semoga lekas sembuh, semoga semua bisa terlewati ya. Kita nggak tahu ya, tapi kita tetap harus menjaga kesehatan ya, supaya bisa semuanya berjalan dengan lancar ya. Ya, ini kita siap-siap bahannya dulu. Ini jadi untuk kali ini kita akan share pembuatan kue tiao ya, atau flat rice noodle. Base-nya dari tepung beras. Ya, kita kombinasi dengan tapioka ya. Jadi kalau di kue tiao itu ada dua di luaran, ada yang bening ya, ada yang ini butek ya. Kalau homemade kita banyakkan lebih mudahnya kita itu bikinnya pakai base-nya tepung beras. Nah, resep nanti kita akan share ya, jadi nanti kalian ngikutin aja. Ini nanti ini kita save-nya di IGTV ya. Jadi karena sekarang formatnya sedikit berubah ya untuk di Instagram. Jadi kalau misalnya ini kita bikin resep dan sedikit show-nya di depan ya, di post. Tapi yang mau lihat lengkap ya bisa ke IGTV atau juga nanti mungkin kita masukin ke YouTube ya. Ya, ini selamat bergabung dari Solo, dari mana-mana nih ya. Thank you for joining ya. Ya, ini jadi untuk pembuatan kue tiao ya, bahan-bahannya mudah. Ya, ini cuma menggunakan tepung beras, tapioka, garam, air, dan minyak ya. Terus saya ambil dulu. Ya, tinggal nyalain aja. Ya, kalian tunggu sebentar, saya kembali. Ya, ini ambil sendok ukur. Jadi kita pakai 1 sendok makan, 2 sendok makan ya. Jadi kita akan gunakan nanti 2 sendok makan minyak ya. Kita pakai minyak. Ya, ini kita bikin tahap pertama kita bikin kue tiaonya dulu, fresh kue tiao dulu ya. Ini cuma campur aja. Terus kemudian kita pastikan kita punya ini. Jadi kalau untuk manual ya, yang kita buat adalah kita membuat nih kukusan sendiri. Kalau ada kukusan lain juga nggak apa-apa, yang sudah ready ya, nggak apa-apa. Ya, ini jadi di sini kita jadi dipasang tatakan bawahnya supaya dia bisa. Nah, ini bisa dimasukkan apa aja nih? Ini kebetulan saya pakai ini loyang 22x22 ya, yang masuk fit di sini gitu ya. Jadi yang penting kalian punya cetakan, boleh mungkin cetakan kue agak tinggi nggak apa-apa juga, atau cetakan non-stick ya, atau yang bulat ya, seperti ini juga bisa ya. Jadi tergantung ya, yang mana yang kira-kira available dan punya ya. Nanti kita masukin, jadi kita siapkan 2. Kalau mau punya 1 juga nggak apa-apa ya, nunggu nggak apa-apa ya. Terus kemudian nanti kita siapkan talenannya kalau bisa sebesar ininya ya. Jadi kalau nanti kita, jadi kira-kira pas di situ ya. Talenan nanti kita kasih minyak juga gitu ya. Ini kita masukkan
tepung berasnya. Sama yang kita harus ada juga ya untuk nanti ongkel, ini pakai silikon scraper ya untuk nanti ngambilnya. Terus masukkan tapioka. Nanti kalau mau tanya-tanya nanti ya kita bikin dulu. Nanti habis itu baru kita kasih kesempatan buat nanya-nanya ya. Kemudian ini kita masukkan air. Jadi ini nanti bentukannya seperti kayak susu kedelai gitu ya. Jadi nggak kental, nggak cair. Ya kalau ini, jadi ini sekitar 300 ml air. Ya, kemudian 140 tepung beras sama 2 sendok makan tapioka. Ya. Ini kita pastikan dulu sebelum ditambahkan semua airnya biar rata dulu ya. Ada banyak sekali, mungkin ada yang situ, ada yang juga kalian bilang resep Burgos ya hampir mirip. Terus Cicong Fan juga hampir mirip ya. Ada dia pakai tambahan tangmen, ada yang juga enggak gitu ya. Cuma tinggal ketipisan ya. Kalau tangmen kita harus dialas dengan apa namanya, saya belum dapat ya, kain tahu atau kain tipisnya atau cheesecloth biasanya bisa. Kalau ini dia airnya juga air biasa ya. Ini air biasa. Kalau Burgos itu dia juga ada juga yang pakai air panas ya. Jadi nanti beda ya ininya ya. Jadi ini air biasa ya. Kita mau supaya dia jadi adonan kekentalan yang ya, jadi kental nggak kental ya, mungkin kayak santan sedang gitu ya. Ya. Dan kita harus punya ladle satu untuk biar kalau kita nakar pas, karena nanti ketebalan ketipisannya tergantung kita naruhnya ya. Ya, ini kita udah siapkan. Nah, terus kemudian ini kita masukkan dulu garam. Ini kira-kira sekitar ya, 1/4 sendok teh atau setengah sendok teh juga boleh dirasa ya. Hah? Oke kayaknya. Nah, dari Doha, Banjarmasin, Mojokerto, thank you sudah hadir. Ini kita tambahkan minyak ya. Ini 2 sendok makan ya. Ya minyak. Jadi kalau minyak ini juga dia membuat dia jadi elastik, jadi lentur. Dan yang mesti dipastikan juga adalah nanti pada saat kita masaknya ya, memanaskannya atau memasak dia punya adonannya harus sering diaduk ya. Jadi jangan main angkat aja gitu ya. Tapi harus diaduk supaya dia nanti takut ada yang mengendap di bawahnya ya. Karena ini kan pakai tapioka, tapi dia suka mengendap ya. Oke, ini sudah. Lalu kemudian ini kita akan oles dengan minyak juga ya. Sini. Ya, resep nanti kita akan share ya, don't worry. Ada boleh minta dong? Tak kuat ya. Di belakang ya. Nah, ini kita siapkan sedikit buat air, buat minyaknya ya. Jadi minyak buat ngolesnya juga lumayan. Ya, untuk nah, kemudian ini kita nanti panaskan. Ini sudah panas dulu karena dia nanti pada saat prosesnya tuh harus panas benar ya. Ya, ini kita ya, udah. Sekarang biar panas biasa dulu, nanti baru kita ini kita masukkan. Ya, ada yang apa namanya? Jadi pakai yang nonstick. Kalau nonstick pakai minyaknya sedikit aja gitu ya. Jadi sesuaikan dengan ya, ini kita panaskan dulu ya sebelum ya. Nggak perlu ditutup, tapi sesekali nanti kita lap ya supaya minyaknya nggak terlalu banyak, airnya nggak terlalu banyak turun. Oke. Ini udah siap. Ini juga, ini satunya kita udah oles aja.
Nah ini bisa dibikin duluan, bisa bertahan 3 sampai 1 minggu ya, 3 hari sampai 1 minggu gitu. Jadi bisa disiapkan ya sama teman-teman. Ini yang kita bikin kemarin. Jadi kalau sudah jadi, itu pastikan kita sudah dibagi proporsinya kita mau, karena dia gampang patah-patah gitu ya. Kecuali kalau buat makan sendiri mah terserah ya. Tapi kalau buat kita mau jualan itu ini bisa 100 gram, 125 gram, terserah kita mau porsi seperti apa, supaya dia nanti tinggal kita steam sebentar, kemudian udah bisa dipakai ya. Ini yang kemarin bikin. Oke, kita besarkan apinya. Masaknya sekitar 5 menit. Ya, ada di belakang. Oke. Waduh, ini ada dari yang Regensburg. Jauh sekali. Ya, ini bahan-bahannya semua kayaknya bisa didapat ya, di mana aja nih, seluruh dunia ya dapat. Jadi tepung beras, tadi kita 140 gram, kemudian ada 2 sendok makan tapioka, ya, tapioka starch. Kalau ada yang mau ganti dengan yang lain, bisa pakai sweet potato starch, bisa, mungkin kalau di luar ada lebih banyak potato starch, bisa pakai potato starch. Jadi itu aja ininya, apa namanya, bahannya. Ya ada beberapa bahan yang ditambahkan tangmian, dia jadi lebih berbody gitu ya, lebih white ya, lebih warnanya lebih putih gitu. Kalau tangmian itu kan kayak wheat starch ya, pemakan lebih warak. Oke. Nah ini sudah, ya ini sudah rapid boiling, jadi dia harus boiling benar ya. Ya udah, ini kita masukkan. Ya, saya mungkin sekitar 1 sampai 2 ya. Jadi nanti ini kita tinggal, karena ini akan mempengaruhi ketebalannya gitu. Ini biar pas aja. Ini sekitar, kalau pakai ini sekitar 2,5 gitu ya kira-kira ya. Jadi nanti kira-kira ya, nanti yang penting dipasin aja. Jadi ini gak apa-apa, kadang-kadang kalau nggak level memang dia suka nggak ini ya. Level itu tinggi sekali. Ya. Jadi suka apa namanya, dia harus pas gitu ya. Ya. Oke, ini kita tutup. Kita biarkan 5 menit. Nanti sembari 5 menit kita bisa tanya-tanya ya. Oke. Jadi ini kita udah siapkan untuk nanti kita ini pindah sini. Ya. Ribet sedikit tapi oke lah ya. Ini dari Lampung juga hadir, Kediri. Ya, Budiwi, Babe, Kitchen Bontang, Parawita, Niyah Ummu Salim. Selamat malam semua. Saras 24 kabar juga. Ans Hilal bikin kue tiaw. Ya betul, kita bikin kue tiaw, homemade char kue tiaw. Nanti ini bikin kue tiawnya dulu, nanti char kue tiawnya kita pada saat nanti kita masaknya ya. Jadi untuk ini persiapan aja ya. Dan nanti kita akan menggunakan ya kue tiawnya dengan ayam, udang, isinya bebas ya sebenarnya kalau mau ini. Ayam doang boleh, kemudian toge, pakai bok choy atau chaisin, telur, bawang putih, kecap manis, cabai sedikit, dan kita akan menggunakan ini juga nih, taste me ya. Ini kita gunakan ada minyak sesame oilnya, minyak wijen, kemudian oyster sauce-nya, ini kecap asin, dan ini saya ada tambahin nanti ini buat makannya nih. Ini saus cili padi, ini enak banget nih, fresh segar, kalau makan sama kue tiaw cocok. Saus bakso ya. Saus bakso ya, kayak bakso ya. Ini nanti yang penting ini kita udah siapin dulu. Ini buat showing teman-teman. Nanti resep kita akan share ya. Ini Rovan 06, Inawati, Malam juga, Yofi Tansi, Pontianak hadir, Cartier. Wah, ini kayak jam. Nggak apa-apa nih, belum telat ini kita bikin kue tiaw ya, fresh kue tiaw. Baca di ini ya tagnya ya. Homemade kue tiaw dan kue tiaw, cara kue tiaw goreng. Malam juga nih, Fatimah. Ya, jadi
Ini ada yang sudah dibantuin, ditulisin resepnya sini, 140 gram tepung beras. Kemudian sekitar 2 sendok makan tapioka, 300 ml air biasa, pakai 1/4 sampai setengah sendok teh garam, dan 2 sendok makan minyak. Thank you sudah ditulisin. Ya, thank you sudah ditulisin. Nancy Sutanto, Yoshimeru, Sumedang Jabar hadir, siap. Salam dari Batam juga nih, ya, Budi Van Mok. Ya. Jadi seperti ini dia. Tapi belum 5 menit. Nah, ini yang penting kita udah siapkan. Sampai transparan ya, Chef? Ya. Ya, ini dia nggak transparan banget ya, karena ini kan tepung beras ya. Jadi patokannya kita 5 menit itu sudah matang gitu ya. Kalau yang transparan biasanya ada yang lebih banyak tapiokanya, tapi mungkin kalau misalnya kita bikin ada yang dia harus sedikit lebih susah buat dihandle-nya ya kalau dia terlalu banyak tapiokanya itu. Kalau ini mudah buat dihandle, kita perlu alat-alat yang sederhana aja untuk supaya bisa gampang. Ya, ini saus-saus yang nanti kita pakai buat char kway teow-nya. Ya. Itu ada minyak wijen. Ya, ada oyster sauce, kecap asin, dan ini penemannya ya. Sos cili padi. Ini enak banget nih. Bisa di screenshot kalau mau. Kalau bisa juga itu IG-nya bisa ikutin. Ya, IG-nya Taste Me Recipe. Taste Me Recipe itu ada semua di situ ya. Samarinda juga hadir, thank you. Surabaya, Rainy Kitchen, Edgina Mataram hadir. Wah, jauh juga ya. Mirslander Manado. Wah, dari Manado jauh. So malam di sana tuh ya. Ya, ini ya 58 detik lagi. Ini kita coba nanti. Ya, jadi kalau misalnya yang kita mesti perhatikan ini adalah jadi kekentalannya ini ya. Jadi kayak kalau dibilang kayak susu kedelai gitu. Ya, jadi terus ketebalannya itu diatur dari berapa banyak yang kita masukkan ke dalam tatakannya itu ya gitu. Saus halal semua, Chef, apa enggak? Saus semua halal ya. Di sini kita pakainya sausnya halal. Isiannya kadang-kadang kita suka bikin yang nggak halal pakai bacon gitu ya. Tapi halal MUI. ini walaupun tulisan Cina tapi ada halal MUI ya. Jadi ini sudah ada halal MUI-nya. Jangan terkecoh dengan penampilan. Ini bisa lihat. Ya, ini udah halal MUI ya gitu. Jadi bisa lihat ya, bisa dicek aja IG-nya, IG Taste Me. Ini ada Miming Teja, bikin kue teo Bu. Aceh hadir. Oke, nah ini kita udah selesai. Ya, ini ya dia agak sedikit mengkilat aja gitu ya. Ada yang pakai cara dia dimasukin di air ya. Jadi di air biasa gitu direndam gitu. Tapi kalau sini nanti ribet ya. Jadi dikasih di air biasa gunanya supaya lebih mudah untuk dia keluarnya ya apa? Ini tinggal kita pinggirannya di scrape. Ya, ini nggak apa-apa, nggak rata di sini ya. Nanti kan dipotong. Ya, nanti dipotong. Ini kita percobaan pertama dulu ya. Nanti kita lihat. Nanti biasanya kita bisa adjust timingnya accordingly ya. Kadang-kadang soalnya tergantung dari panasnya ke kompor, ketebalan daripada tatakannya ya. Ya, ini kalau bisa lihat kan cukup transparan ya. Ini ya, jadi udah. Ya, ini bisa kalau mau ini kita lebarin ya. Ini harusnya sudah bisa bisa diangkat. Ini kemudian nanti kita pindahkan. Ya, agak ribet sedikit tapi oke ya. Yang penting enak. Ini kita kasih minyak dulu di sini. Jangan lupa. Kalau kita mau makan enak harus berusaha ya. Gak ada yang nggak bisa. Nah, jadi gini ya. Kemudian kita tinggal dilapisi aja. Ini jangan lupa ya. Minyak bagus ya. Ya, minyak yang bagus, jangan habis pakai ya. Minyak baru. Minyak baru maksudnya. Ini kita masukkan dulu. Panaskan dulu ya.
Oke, ini kita jadi main api gitu ya. Kalau sudah kita mau angkat, kecilin sedikit. Ya. Nah ini kalau dia ada sisanya ini tinggal di scrape sedikit aja. Ya. Ini buat yang vegan ya juga ini cocok banget, atau yang nggak makan telur ya, nggak makan dairy, karena ini dia kan nggak pakai telur ya. Jadi ini banyak digunakan kalau di Eropa, di US. Ini jadi menu populer makanan untuk vegan. Ya. Loyang juga kasih minyak ya, Chef? Ya, loyang harus terus dikasih minyak supaya dia ini yang akan membuat dia lepas dari ininya ya. Ya, thank you, ini udah lumayan 336 teman-teman ya. Ya, semoga bermanfaat aja jadi buat teman-teman, ini buat ide jualan juga. Jadi ini kita bisa bikin duluan tadi yang mungkin yang belum lihat. Ini yang kita bikin kemarin ya. Begitu jadi nanti langsung diporsi ya, karena rice flour atau flat rice noodle ini atau kue tiaw itu gampang patah ya. Jadi nggak kayak mie mie telur atau ini ya yang bisa kita walaupun dia kering bisa kita atur ya. Kalau ini nggak mau diatur. Api besar ya, Chef? Api besar ya. Ya, kalau yang ya ini jadi ini udah Tahan berapa lama, Chef, kalau ditaruh di kulkas? seminggu ya. Kalau kulkasnya bagus mungkin lebih ya. Tapi tinggal jadi kalau misalnya ini tadi bikin kemarin 3 hari, kalau mau pakai tinggal kita kukus lagi, steam sedikit, kemudian baru atau kalau sempat misalnya ditaruh di suhu ruang, taruh di suhu ruang kalau mau dimakan. Ya, jadi atau kita mau jualan misalnya, kasih 2-3 porsi di luar nanti dia ini. Tapi kalau lebih gampang sih kukus, atau kalau misalnya mau lebih cepat lagi ini pakai air panas sebentar aja ya gitu. Jadi cuma buat supaya dia lepas ya, karena ini kan ada minyak, ada ininya gitu ya. Protein tinggi, protein sedang? Ini pakai protein sedang tepungnya ya, jadi all purpose flour ya. Ini sos halal semua, kue tiaw Jambi ya. Ini bisa dari mana aja, bisa disebut dari mana aja ya, tergantung kita mau daerah mana dan bikinnya apa. Oke, ini udah. Ini kita bikin lagi ya. Jadi loyang dipanasin dulu, Chef. Di loyang kita panaskan, api kecilkan sekarang kalau mau masukin biar tangannya nggak panas ya. Nah seperti tadi kita jadi sama ya. Jadi 2 kalau pakai centong saya ini sekitar 2,5. Ya nanti kita atur-atur sedikit. Ya biasanya dia kadang-kadang kan suka nggak level ya. Hati-hati panas gitu ya, jadi pakai ya, ini diatur-atur aja sedikit. Ya gitu. Kemudian kita bawa lagi dari sini. Ya. Karena ini walaupun sudah level suka ada aja gitu ya, dia nggak, kalau sudah ini kan namanya juga memuai dan ini gitu ya. Jadi biar dia agak set juga sedikit kan, nanti lama-lama dia oke. Yang saya tambah lagi sedikit. Kalau nggak bisa makan gluten, bisa diganti tepung apa, Chef? Ini kalau ini gluten free ya, tepung beras itu gluten free. Ya. Sorry, saya tadi sebutnya tepung ini ya, apa namanya? Tepung terigu ya. Jadi pakai tepung beras sama tapioka. Benar nggak tadi? Benar kan? Tadi sempat sebut itu doang ya, tapi tidak pakai tepung biasa dia. Jadi ini gluten free. Ya, ini sudah cukup rata, tutup ya. Kemudian besarkan api. Ya, itu yang penting. Api besar. Ya. Nah ini sama sudah kita siapkan. Ya, ini kita 5 menit. Nah, yang mau nanya lagi boleh. Oke. Oh, ini simmer itu maksudnya jadi kecilkan api. Biasanya kalau simmer itu bukan bubble besar. Kalau bubble besar nih kayak tadi meluap-luap. Kalau simmer itu panas tapi dia nggak sampai mendidih.
gitu ya. Kalau sudah mendidih, diturunkan, itu namanya simmer. Api kecil, Chef. Api kecil. Ada Mbak Vita ada tahu? Gluten free ini semua ya, tepung beras, tapioka, maizena, mocaf. Thank you. Silakan dicoba ya, Bu Vita. Langsung di rumah. Bahan-bahan banyak, siap. Jadi bahan utamanya adalah tepung beras ya, tepung beras sama tapioka. Kalau dikirim sini kasih ini ya, nomor rekening. Salah, kita masih nomor rekening. Oke. Nah, ini jadi kalau kukusan ini tadi bilang ini kalau dibikin kalau punya wok ya. Karena kalau dandang saya kecil ya. Nah, ada juga dandang yang besar. Kalau mau pakai dandang boleh. Jadi yang penting adalah steamer. Ya, bisa kalau ada yang punya wok yang besar bisa pakai wok. Jadi pokoknya sesuaikan dengan apa yang kalian punya. Kalau saya adanya ini 22x22 dia muat sini. Atau kalau misalnya mau pakai yang ini yang paling sering mungkin didapat ya, ini juga bisa ya. Jadi cuma dia kan bulat, yang penting nanti dipotong garis-garis ya. Jadi nggak masalah gitu ya. Bisa kecil. Bu Ervina selamat malam. Kalau dikukus adonannya pecah sobek itu kenapa ya? Berarti coba resep saya dulu gitu. Ini tadi kan sudah bisa diangkat gitu ya. Kalau kita lihat dari sini, itu berarti tadi tidak elastis ya. Minyaknya dengan komposisinya lah basically. Ada masalah dengan komposisi gitu. Dan kita memang ya ketebalan ini cukup lah ya untuk ini. Ada yang senang juga lebih tebal. Terus ada juga yang dia digulung. Ya, setelah digulung baru dipotong-potong bisa juga gitu. Jadi ini variasi banyak-banyak, bisa dibikin kue tiaw goreng, bisa dimakan dengan sup, ya, bisa dimakan dengan laksa misalnya. Jadi name it, you can do anything, gitu ya. Ada juga yang dia di Vietnam itu dia dimakan jadi salad, ya, bisa juga. Jadi ada banyak sekali yang kalian bisa coba, explore, ya. Oke, tapi ini resep mudah gitu. Jadi bahannya nggak susah, perlu sedikit aja effort ya, untuk kita ribet-ribet sana sini gitu ya. Jadi dan satu resep ini ya bisa jadi kalau saya tadi jadi ini biasanya ini satu porsi bisa atau bisa juga setengah, ini satu porsi misalnya. Jadi ini jadi sekitar 3 atau 3,5 ya. Ini tinggal dinaikin, tinggal terserah gramasi gitu ya. Ini kita oles lagi. Kalau rumah tangga harus ditari malam. I will recook. Nanti kalau sudah recook, Mbak Vita jangan lupa di tag. Dan jangan lupa dikirim, nanti saya kasih. Ya, ada Gojek sekarangnya yang gampang, jadi kita bisa. Oke, jadi ini teman-teman bisa coba semua. Loyang dioles ya. Jadi loyang mau dia non-stick tetap harus dioles. Ya, mungkin kalau non-stick olesnya sedikit. Kalau loyang ini di sedikit lebih banyak, tapi ini emang sedikit banyak dia ada main minyak ya, karena dia kalau nggak lengket ya. Ini udah tadi sebelum kita nanti taruh yang berikutnya itu kita kasih minyak. Ya, bikin berapa lembar? Ini jadi kayak abis ini udah ya kita akan wok. Ini masih ada sisa lagi tapi nanti kita bisa bikin. Ini nggak bisa disimpan ya. Jadi kalau mau bikin semua gitu ya. Nanti yang disimpan adalah yang jadinya ya, karena kalau udah disimpan dia kurang kelenturannya, kekuatannya itu sudah beda ya. Jadi nggak pakai tepung terigu ya ini ya. Jadi ini kalau bahasa lainnya kalau dia ditipisin ya, itu bisa jadi chicong fan ya. Jadi dia lebih tipis dan kadang-kadang kalau chicong fan ada tambahan tangmian. Tepung tangmian itu wheat starch. Jadi dari terigu gandum yang dibuat menjadi starch gitu ya. Nah, itu kalau itu jadinya tidak gluten free ya. Ya, ini tinggal 27 second udah mau. Oke. Nah, ini nanti kita jadi kalau ini ciri matangnya dia agak mengkilat aja. Sama kalau misalnya itu kita hitungan menit aja ya, 5 sampai 7 ya, itu sudah pasti dia sudah matang ya istilahnya. Tapi eksperimen dengan your own. Ini udah matang. Ya, ini biasanya dia agak naik sedikit gitu karena panasnya ya. Ini kita kecilkan api, baru kita angkat. Pertanyaan nanti ya, Chef.
Ya, ini pertanyaan nanti ya. Ini kita lihat lagi dulu. Ya, ini jangan lupa kita ini kita panasin. Udah sudah ya, kita udah panasin ya udah selesai. Nah, ini kemudian kita bisa di sini aja. Ini kita pinggirannya, makanya perlu scraper ya. Spatula ya. Silikon spatula. Cara nyimpannya dibungkus plastik ya, Chef? Iya, jadi setelah diporsi terus dibungkus. Nah, ini dia kalau udah ini dia akan udah mateng itu dia. Jadi ini bisa lihat ya. Jadi transparan, cukup transparan ya, walaupun bukan kristal ya, bukan kristal kayak kristal dumpling kan dia lebih. Ini lagi ya. Jadi gini. Nah, sudah ada pegangannya. Ini baru kita ya, sama yang mungkin dari tempat lain ada yang juga bisa dia direndam di air ya. Nah, jadi seperti gini. Nah, jangan lupa ini kan sudah di ini ya. Sudah dioles. Nah, kalau kalian nanti mau naruh lagi, berarti ini kalian oles lagi. Ini oles lagi ya. Atau kalau udah selesai pun sama, lightly oil aja. Chef, jangan pasain dulu. Ya, dikasih minyak sedikit. Maaf, kebiasaan. Ya, ini sayang sisanya saya taruh aja, nanti sembari kita potong-potong ini aja. Jadi biar teman-teman juga lihat. Satu kali lagi ya. Ini kita sudah minyak tadi, sudah dipanaskan sedikit. Pelakat pakai pelakat bisa ya, Chef? Boleh diperjelas ya. Itu pelakat apa ya? Boleh diulang aja ya. Nah, tadi di pelakat maksudnya apa? Pokoknya bisa kukusan biasa boleh ya. Kalau kukusan dari anyaman gitu maksudnya ya. Kukusnya seperti bikin kue lapis beras ya, Chef? Iya, kira-kira seperti gitu ya. Ya, ini dia harus dipasin kadang-kadang. Tekstur kue tiaw setelah jadi? Ini dia bisa kenyal, tapi dia tidak tidak cuy gitu ya, nggak terlalu cuy. Ini sekarang kita potong-potong aja, jadi supaya bisa lihat. Jadi ini untuk besarnya biasanya satu ukuran selebar telunjuk ya. Ya, ini bisa dikasih minyak sedikit. Hati-hati dengan pisau. Ya, pisau terus terang jadi bisa pakai pisau apa aja boleh ya. Ini kebetulan ada ini. Ya, jadi seperti ini. Ya, sama. Mau bikin congfan ya. Ya, kalau congfan itu ada macam-macam ya. Kalau dia mau digulung, nah, ada kalanya dia biasanya lebih tipis ya. Karena dia menggunakan pakai kain ya, alas kain di bawahnya. Ya, jadi seperti ini. Oh, pelakat itu alat kukus yang biasa dipakai mengukus bakpao. Oh, yang itu. Bisa aja, yang penting adalah bambu basket. Oke. Ya, kita selalu ada aja yang kita pelajari ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini bisa disimpan 3 hari sampai 1 minggu. Kalau dia kulkasnya bagus bisa lebih ya. Yang penting ini kita udah begitu mateng nanti harus diporsi ya. Kalau kulkas yang bagus itu dia temperaturnya terjaga di 5 sampai 10 derajat Celcius kalau mau dihitung ya. Kalau kita lihat isi kulkasnya banyak banget, ya itu berarti udah kadang-kadang sudah nggak bisa mencapai suhu 10 ya, atau 5 ya. Chef, ngirisnya pas sudah dingin atau masih hangat? Pas sudah dingin ya.
Pulang dong pertanyaan. Ya, jadi ini untuk ngirisnya harus sesudah dingin. Ya, jadi ini kalau mau nyimpennya jangan lupa alasnya juga dikasih minyak ya, mau pakai alas apa aja boleh gitu ya. Dan ini kemudian kan sudah, nah ini ya, jadi udah lepas-lepas seperti ini. Ini kemudian kita, ya nanti tinggal di mau berapa porsi nih gitu ya kita ya. Berapa gram maksudnya? Berapa gram maksudnya untuk porsinya. Nah kemudian nanti nyimpennya juga sama, jadi gram aja ya, maksudnya sudah di porsi aja lebih baik gitu. Kalau makan sendiri juga sama, jadi supaya nggak susah, kecuali kita kalau dia mau pakai semua. Jadi ini kalau misalnya itu tinggal dia ini mau satu porsi ya. Nah sekarang kita bikin yang goreng ya. Ya, sini kita bikin yang goreng sekarang ya. Jadi seperti ini ya guys ya. Jadi udah buatnya sedikit effort aja, tapi hasilnya mantap. Ya hasilnya ini kita puas ya, karena kita tahu isinya dalamnya apa aja. Nah ini udah. Bisa buat jualan kue tiaw doang juga sih ya. Ya bisa juga misalnya ide untuk jualin kue tiawnya aja, misalnya nggak mau jual makanannya gitu ya. Jualin kue tiaw basahnya ya. Iya, jadi bisa jualan kue tiaw basah nih gitu. Nah kalau jualan kue tiaw basah sama biasanya tuh mereka jualan by hari gitu ya. Jadi hari ini dia bikin, kemudian nanti dia store ke pasar atau kemana gitu ya. Jadi seperti ini udah ya, enak ini, enak banget. Dan yang jelas nggak ada tambahan bahan macam. Ya, nggak ada tambahan macam-macam. Ini sudah pasti adalah fresh. Oke, jadi seperti ini untuk kue tiawnya. Ini udah mau mateng. Ini kita sekarang siapkan. Ini lagi 30 menit aja. Kita siapkan untuk gorengnya sekarang ya. Ini tidak sih ya. Sudah mau matang nih kok. Ini udah 20 second. Ya, sembari ya. Kalau ini mungkin nggak cocok buat di freezer ya, karena tepung beras tuh dia gampang remuk gitu ya. Jadi sebenarnya sih bisanya adalah di kulkas aja gitu. Jadi seminggu 2 minggu mungkin masih bisa. Kalau dia khusus misalnya kita beli kulkas buat itu bisa ya. Jadi dicoba deh ya. Tapi kalau di freezer itu memang it's not a good ini buat apa kayak kue tiaw ini gitu ya. Even mie juga nggak terlalu bagus. Ya. Tepung beras Oke, ini udah. tepung tapioka merek apa ya? Kalau merek banyak merek sekarang ya. Jadi ada yang mungkin yang udah paling pionirnya ya Rose Brand. Itu udah pionir, tapi sekarang hampir semua tepung ngeluarin tepung beras dan tapiokanya gitu ya. Jadi saran saya sih bebas ya. Ini buang airnya dikit. Ini karena masih ada, ya udahlah, bikin sekalian ya. Nanti baru biar kalian bisa lihat. Jadi ini jadinya mungkin kalau untuk porsian di cafe gitu ya, cukup lah ya, segitu. Kan belum tambah sama sayuran. Karena ya ini jadi beratnya biasanya kalau itu sekitar 100 sampai 125, kemudian kan ada ayamnya, ada. Ya. Ya, ini kita pakai sagu tani bisa ya, Chef? Pakai sagu bisa. Kok ini bukan pakai sagu ya? Bukan pakai sagu ya? Enggak, maksudnya kalau pakai sagu bisa nggak? Ya, ini agak retak dikit. Pakai tapioka ya, jangan pakai sagu. Jadi beda ininya gitu. Hasilnya. Iya. Ya, ini udah tinggal gini. Ini kita sisihkan aja dulu ya, karena kan udah mau bikin yang kue tiawnya dulu ya. Kita bikin kue tiaw gorengnya dulu. Oke, ini sudah. Oke, ini sekarang kita siapkan, dipindahkan dulu. Kita siapkan wajannya. Untuk porsinya bisa masak per porsi. Ya. Ini kita bisa pakai langsung yang ini ya, atau mau pakai yang
Ya. Ini kita dekatkan dulu bahan-bahannya. Ini sudah dipotong-potong ya, jadi udah. Ya, sini aja. Nah, ini yang mungkin beberapa trik aja ya buat teman-teman yang istilahnya buat yang masalah car kue tiaw ya, bagaimana supaya dia ada rasa carnya gitu ya. Car itu apa? Car itu jadi dia rasa wok gitu ya. Biasanya didapat dari hasil kita nge-wok dengan benar sehingga dia dapat ininya gitu, dapat apa namanya, kosongnya gitu. Ini kita cincang dulu bawang putihnya. Wajan sudah kita panaskan ya. Kalau ini dia wajannya ini Bima ya, jadi ini udah non stick. Tapi kalau misalnya mau pakai yang wok, yang black steel itu juga bisa. Saya nggak di sini soalnya nggak bisa pakai buat yang wok steel ya, karena dia perlu panas yang lebih keras gitu juga ya. Sama ini kan kita juga mau nyamain nih, teman-teman kan mungkin di rumah banyak kan punyanya yang manual seperti ini gitu ya. Bukan wok ya? Iya, bukan wok yang beneran wok gitu ya. Kalau wok biasanya kalau yang punya kafe, yang punya restoran, tapi ada juga yang punya gitu ya. Jadi ya. Ini udah kita siapkan. Semua udah mesti siap. Dan telur. Ya. Ya, ini kita car dulu. Jadi tekniknya itu kita ngecar dulu. Bikin kue tiawnya dulu ya. Ini udah dipanaskan. Kita perlu kasih minyak aja sedikit. Oh, ini ada. Ya, kasih minyak sedikit aja. Kemudian panaskan. Nah, ini kita mau 2 porsi mau kita wok di sini ya. Ya, ini ada yang bikin patai juga bisa. Kalau mau bikin patai juga bisa pakai ini. Patai biasanya dia slightly lebih besar. Mungkin sama kayak pasta gitu ya. Ada potongan fettuccine, ada spaghetti, ada different shape, different potongan. Nah, udah panas. Ini kita masukkan kue tiawnya. Kue tiawnya harus suhu ruang ya. Jadi kalau kita bikin yang kemarin, pastikan dikasih air panas juga dulu sebentar, atau ditumis atau dikukus ya. Nah, ini yang nanti bikin dia sampai gosong ya. Sampai kita membuat dia carnya gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan sedikit kecap asin. Ini kita pakai taste me tadi ya, yang tadi kita bilang. Sama kita berikan sedikit kecap manis. Ya, ini buat. Ini kalau yang kita bikin kue tiaw goreng ya. Jadi kalau bikin yang sup nggak perlu. Nah, jadi gini. Jadi kita mau dapetin ini, ya. Unsur gosong-gosongnya ya. Jadi ini supaya dia ya, besarkan api. Kalau main di wok itu dia sama, jadi dia panasnya itu yang membuat dia rasa, makanya dia beda kan. Kita makan, kalau makan pakai wok itu dengan yang kalau panci biasa nggak dapet ininya gitu, rasa gosongnya. Nah, ini cara-cara ini yang bikin enak gitu ya. Ini yang membuat dia, orang bilang jadi cara kue tiaw ya. Nah, ini udah cukup segini aja. Terus kita siapkan tempat. Nah, jadi seperti ini kita udah siapkan. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, baru kita mulai bikin masak untuk
kue tiaw gorengnya. Ini cabai merah buat warna lah sedikit ya, biar warna bagus. Ini kita masukkan sekarang minyaknya. Ini minyak. Ya, minyak. Kemudian kita masukkan ini untuk tadi porsi ini ya. Jadi kira-kira pakai 1 siung buat. Ya. Lalu kita masukkan dulu nih ayamnya dulu ya. Jadi buat ini buat 2 porsi saya bikin ya. Kalau woknya gede bisa. Nah ini bagusnya adalah ya kalau kita mau bikin ya, sesuaikan dengan besar woknya. Jadi kalau dia woknya kecil jangan dibuat terlalu banyak. Nanti dia jadi kayak steaming gitu ya. Nah, kalau jadi kayak apa namanya, kayak rebus gitu. Dia kayak rebus instead of goreng ya. Ini masukkan udangnya. Ini isiannya bebas ya. Mau isi apa aja boleh. Ini kita masukkan cabenya. Ini mau pakai, kebetulan saya lagi nggak ada daun bawang, ini bisa pakai daun bawang kalau mau. Ya ini kita panaskan. Ini kita bisa masukkan oyster sauce ya. Ntar resep kita share ya. Ini lihat dulu. Sama kita pasin. Sama kita kasih merica putih sedikit ya. Ini supaya enak ya. Jadi harus matang, yang harus matang adalah ayamnya ya. Pastikan ayamnya matang benar. Ya, ini kita masukkan sekarang telurnya. Minyak dikit. Jadi kenapa telur ditaruh duluan aja daripada belakangan? Ya ini kalau misalnya kita taruh telurnya di depan, ya telur sebenarnya kalau misalnya dia untuk apa namanya, kadang-kadang kalau orang taruh belakang itu dia bikin scramble dulu, dibikin telurnya dulu sama kayak tadi bikin kue tiaw, kemudian dipisahkan baru ditambahin. Tapi kalau misalnya ini dia adalah kalau di wajan biasa, ini gunanya untuk supaya bikin woknya licin ya, makanya kalau dia abang-abang dia telurnya juga masuk duluan supaya ini dia membuat dia tidak bikin lengket ya. Nah ini kalau mau size nya gede-gede ya dia ya agak gede-gedein aja gitu ya. Nah jadi seperti ini. Ya, ini karena pakai sayurannya ini saya mau agak lebih lodoh, jadi sayurannya saya masukin dulu. Nanti kalau untuk toge, karena togenya cepet, nah itu dia setelah masuk yang kue tiawnya ya. Ini biar layu. Ini baru kita panas besar, baru kita masukkan. Jadi ini isinya bebas ya, kalau mau isi apa aja boleh ya. Ya, jadi ini kalian bisa lihat ya gosong-gosongnya nih. Ini yang bikin dia enak ya, beda. Kalau kalian langsung masuk sini itu pasti beda ya. Nah, ini udah layu. Kita masukkan. Ya, ini udah. Ini tinggal adjusting rasa aja. Merica putih, garam sedikit. Nah, ini kalau mau ditambahkan kecap manis sedikit boleh. Ya. Ini tinggal adjust, kemudian nanti kita masukkan ini minyak wijen sedikit. Ya, minyak wijen nggak usah banyak-banyak ya. Dan oyster sauce. Ya, jadi gini, ya, ini udah enak banget ya.
Kalau kalian mau menambahkan yang lainnya, bisa nambahkan yang lainnya. Kalau misalnya kalian punya ini karena dia non-stick, kalau enggak kalian bisa tambahkan sedikit air aja buat supaya dia steaming ya, steaming prosesnya biar lebih panas lah gitu ya. Ya, ini udah. Wijen kesayangan chef merek apa? Oh, ini kita semua minyak wijen, oyster sauce, ya, kecap asin kita menggunakan Taste Me ya. Ini nggak ada merek Taste Me, tapi ini the same company ya. Ini Sin Tai Hing ya, dan semua udah. Iya kan enggak? Ya. Oke, ini kita coba dulu. Supaya kue tiaw tidak lengket dan lengket. Ya, supaya kue tiaw tidak lengket. Ya, kalau misalnya nggak punya non-stick harus pastikan di woknya panas. Ini kita masukkan toge. sorry. Oke. Nah, ini udah. Ya. Kalau udah masak toge sebentar aja, biar terasa masih togenya masih garing-garingnya ya. Tambah angsi boleh nggak? Boleh, yang senang pakai angsu boleh. Kalau yang senang non halal bisa tambahin bacon tadi ya di itunya, atau chasiu ya, lapcong, ya. Bebas. Ya, nah ini udah selesai. Ini enak banget. Ya, mau tambahin cabai rawit boleh, tapi ini kita ada saus spesial ya, cili padi yang buat kalian harus nyoba dan lihat. Jadi ini apa? Tadi kita bikin kue tiawnya itu bisa jadi buat 2 porsi ya. Jadi main api juga ya, Chef? Ya, api harus bisa dimain, harus tahu kontrol api istilahnya gitu ya, supaya dia bisa sempurna. Jadi harus diatur apinya. Kapan mesti besarin, kapan mesti kecilin gitu ya. Ya, kalau kue tiawnya beli tapi cara masaknya sama, rasa akan beda nggak? Ya, kalau beli kue tiaw pasti ada yang enak, ada yang enggak gitu ya. Ya rasa-rasa suka-suka kita ya, tapi coba bikin dulu ini ya. Kalian tidak akan menyesal. Ini enak banget. Ini seger ya. Togenya. Ya, buat yang non halal ini kalau tambahin lapcung enak. Ya, tambahin bacon. Terus kita bisa atur sendiri isinya, kita atur semuanya. Jadi boleh dibilang ya kita bisa menggunakan apa yang kita punya itu udah. Saya kalau masak wajannya harus digoyang-goyang ya. Karena itu buat dia ngaduk ya. Jadi kalau wajan itu kita harus, kenapa dia ada cekungan ini untuk supaya bisa digoyang. Kalau enggak kue tiawnya hancur. Kalau enggak kue tiawnya hancur, dan jangan dipaksain diremuk-remukin, justru mesti digoyang-goyangin. Ya. Nah, ini tinggal kalian mau kasih apa aja boleh. Cilantro. Ya. Kasih cilantro, kasih bawang goreng, ya, boleh juga. Saus apa tuh Chef yang enak? Nah, ini dia kita pakai ini buat sausnya. Sambal ya, cili padi, saus cili padi. Ini enak banget kayak sambal bakso ya. Merek kecapnya halal nggak Chef? Halal semua ini ya, kita ngomongin sini yang halal ya. Tadi saya ngomongin yang tidak halal tuh. Nah, ini juga bisa langsung taruh di sini kalau mau ya. Nah, terus kemudian bisa kasih bawang goreng. Ya. Ini enaknya. Ya. Kalian mau tambahin kecap boleh. Ya mau dikasih macam-macam lah ya, bisa ya itu untuk ditaruh. Ya ini bisa. Ya, jadi bisa pakai segala macam inilah ya. Jadi ini kita mau coba cari silantronya biar cakep. Pakai
pakai kerupuk enak nggak chef? Iya dong. Ini kalau pakai kerupuk juga enak. Ibu kita ada tahu pakai kerupuk. Pakai kerupuk boleh. Ya Indonesia tuh kayaknya kalau nggak pakai kerupuk tuh serasa langit tanpa bulan ya. Langit tanpa bintang. Langit tanpa bintang. Kalau bulan kadang-kadang memang ada ya. Kalau nggak musimnya. Oke. Nah, jadi ini udah kita bisa menikmati ya. Ini nanti kita save ya untuk pembuatannya. Ya, jadi biar teman-teman bisa Mau tanya jawab nggak? bisa lihat, boleh. Sekarang kita boleh tanya jawab. Kalau masih ada yang mau tanya ya. Ya, kalau masih ada yang mau nanya, silahkan. Masih baca. Jadi baca. Ya. Kalau porsian berapa gramnya itu bebas ya. Jadi kalau misalnya kita biasa tergantung nih kita mau jualan berapa, tapi biasanya 100-125 gram nih tadi itu cukup buat satu porsi ya. Tapi kalau ada yang bilang ada yang 100 gram, karena kan dia nanti ada sayurannya, ada macam-macamnya gitu ya. Duduk supaya. Resep nanti kita kasih juga ya, resep kita share. Kalau dijual sepiring berapa tergantung ya, tergantung Yang masak siapa? yang masak siapa. Kalau yang masak saya harganya agak mahal sedikit gitu ya. Tapi bisa apa namanya sesuaikan dengan ini. Jadi kan bahan-bahannya murah semua ya. Tepung beras berapa sih ya di pasaran? 11.000, 12.000. Kemudian tepung tapioka juga murah ya. Minyak murah ya. Ya minyak murah tapi kita bisa lah ya pakai yang terbaik biar juga rasa kue tiaonya yang penting tuh enak gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kalau mau order kecapnya sama yang lain-lain ini bisa langsung ke IG-nya Taste Me ya. Ini ada IG-nya Taste Me. Jadi kalau saya tadi kukus kue tiaonya tidak dibungkus serbet ya. Jadi nggak terlalu pengaruh kalau buat yang ini. Jadi kemasukan air sedikit juga nggak apa-apa. Karena dia udah pakai minyaknya cukup banyak sehingga dia tidak akan membuat dia rusak. Lain kalau misalnya bakpao harus ditutup pakai serbet. Resepnya nanti kita share bersamaan dengan nanti kita share ini ya. Kita share live IG-nya ini, nanti kita share, teman-teman bisa coba. Ya, resepnya ada semua. Saat lepas loyang harus panas-panas. Ya, pas lepas loyang masih panas, tapi bisa kalau mau ada yang pakai cara direndam, bukan direndam ya. Jadi dia bawahnya ditaruh di air baskom isi air ya supaya agak sedikit lebih dingin, kemudian bukan dingin, jadi dia sebenarnya melepaskan minyaknya itu supaya lebih mudah buat dilepasnya. Tapi kalau dengan resep saya boleh coba itu dia juga bisa dilepasin pada saat dia masih panas. Yang penting tangannya jangan sampai kepanasan ya. Ada orang susah. Jadi ini basically kalau saus Taising ya, bukan Taising, ini Shin Tai Hing ya. Shin Tai Hing ini minyak wijen loh. Jadi ini minyak wijen ya. Jadi ini minyak wijen bisa dipakai buat masak apa aja ya. Untuk nanti nggak apa-apa ini untuk Bu Sylvie nanti akan di ini kok, akan di share ya, akan di save nanti. Ini ada yang nanya rekomen keju yang bagus apa? Keju mungkin kalau di Indonesia nggak terlalu banyak mereknya ya. Jadi merek bisa pilih apa aja, sesuaikan dengan cost, budget, dan juga apa yang di ini ada. Kebanyakan sini cheddar, mozzarella juga ada. Ya nggak ada spesifik saya untuk yang di sini gitu. Kalau fresh cheese ya, baru itu kita ngomongin beda macam-macam brand, macam-macam taste ya, beda-beda taste ya. Enak kalau sayuran ini bisa pakai pak choy, sawi, sawi putih ya, boleh. Ini tadi bisa toge ya, kalau bisa mau pakai wortel boleh, mau pakai sayuran bebas ya. Kalau kalian maunya ini sayuran jadi sayuran doang, bisa pakai sayuran aja. Nanti resepnya ada nih, kita ngukusnya tadi kue tiaonya 5 menit ya, tapi masing-masing harus menyesuaikan dengan cetakannya ya. Kalau saya tadi pakai cetakan loyang kue ya, itu dia ada yang tebal, ada yang tipis gitu ya. Jadi nanti sesuaikan, tapi usahakan supaya loyangnya yang tebal supaya dia rata ya. Kalau enggak dia nanti
ukuran ketebalannya bisa beda-beda, ya. Ya, jadi coba bikin. Ini kalau mau pakai raja rasa boleh, itu saya dulu pakai raja rasa juga. Tapi ini cukup dengan ini, main 3 ini aja, udah one apple, ya. Ya, tepung tapioka boleh merek apa aja, tepung beras boleh merek apa aja. Kalau merek yang udah banyak di pasaran, Rose Brand, tapi ada banyak sekali dengan tepung dengan keluar dengan tepung tapioka dan tepung berasnya. Kalau saran saya sih jangan pakai tepung sagu, tapi pakai tepung tapioka, ya. Kekenyalannya sedikit berbeda, ya. Walaupun kalau mau coba silakan, ya, tapi kan tapioka nggak susah nyarinya, ya. Jadi bukan karena nggak ada gitu, bukan karena susah nyarinya, ya. Kalau penggorengan biasa, solusinya pas goreng supaya nggak lengket itu adalah panaskan benar woknya. Mungkin kalau lihat saya masak waktu itu ada di IG saya sebelumnya juga ada banyak, ya. Kita menggunakan black steel, itu harus panas banget. Kalau pakai aluminium, nah itu biasanya suka lengket. Tergantung seberapa sering kita pakai, bagaimana kita seasoning woknya, ya, supaya woknya jadi punya natural non-sticknya, itu harus dicoba. Kalau bikin kue teo kuah, ya tinggal nanti pada saat sudah sama kayak bikin capcay, ya. Jadi goreng dulu. Kalau misalnya mau bikin kayak capcay goreng gitu misalnya, bisa di ini. Atau kalau kuah biasanya tuh dia ditumis aja tadi yang kayak dicar itu, ya, kasih seasoning dikit, kemudian bikin kuahnya terus disiram. Ya, bisa seperti bikin ifumi gitu, ya. Itu bisa. Oke. Kalau saya masak harganya mahal dikit. Kalau kita yang masak mahal banget karena kesulitan masaknya. Iya, mungkin juga bisa juga gitu, ya. Ya, semoga jadi berguna buat teman-teman semua. Ini ada dijual di pasaran, ya, di pasar ada, di swalayan juga ada, ya. Kalau belum ada di daerahnya mungkin bisa dicek. Kalau wok pan-nya saya pakai untuk masak ininya kita pakai Bima. Ini Bima Origin yang anniversary wok, ya, wok 28. Oke. Tadi udah pakai minyak wijen sedikit, ya. Minyak wijen saya pakainya nggak terlalu banyak dan ini juga cukup strong, jadi pakai sedikit aja rasanya sudah nendang. Kalau kuenya langsung pedas saus cili padenya bisa ikutan dimasak, bisa. Kalau mau Indonesian style kadang-kadang juga bisa dikasih saus tomat di sini, chili sauce di sini, ya. Ini saus padi ini pun kalau masuk di woknya juga bisa juga, ya. Kalau kita mau bikin namanya kue teo pedas gitu. Kita live selalu, kita usahakan, tadi agak telat dikit, ya, kita usahakan hari Minggu malam jam 7. Itu selalu yang udah pastinya. Tapi kalau kadang-kadang suka pop up aja di hari apa saya suka datang, tapi biasanya malam, ya. Ya, ini untuk minyak wijennya ini, ya. Oke, jadi nanti tolong dicoba bikin dulu, nanti kalian bisa share ke saya bagaimana ininya, ya. Ya, kalau kompor ini kompor tanam, ya. Kompor tanam juga banyak mereknya gitu, ya. Kalau ya. Ya. Tidak pakai baceman bawang, ya, tadi. Nah, ini kita nggak pakai. Ada yang mungkin kalau bikin kue itu pakai baceman bawang, ya, bawang sama kemiri. Itu Javanese style. Nah, ini Chinese style. Makanya pakai kecap asin, oyster sauce, saus tiram sama minyak wijen. Tebal tipis wok pan-nya pengaruh nggak? Mengaruh, ya. Jadi kenali wok pan Anda gitu. Kalau kita bilang oven, kenali oven Anda, ini kenali wok pan Anda. Karena kalian yang tahu seberapa dia lengket apa enggak. Ada beberapa wok yang bisa di season. Caranya seasoning wok itu bisa lihat di IG post saya sebelumnya. Itu bagaimana membuat proses itu dipanasin banget, tapi bukan buat yang non-stick, ya. Oke. Nunggu kue yang dipostingan oleh. Bisa tinggal DM aja. Kalau mau ada yang mau order silahkan DM, ya. Bedanya apa minyak wijen minyak lain, ya. Kalau minyak wijen rasa wijen, ya. Jadi itu kalau makanan Chinese biasanya itu ada authentic taste-nya, mereka menggunakan itu, ya. Oke, teman-teman, thank you. Udah terlihat rasa udah jam 8 kita siap buat makan malam, ya. Semoga kalian semua tetap sehat selalu, ya. Jaga protokol kesehatan. Kalau keluar, ini kalau nggak ada apa-apa kita nggak pakai masker, tapi kalau di luar pakai masker terus, jangan lupa vaksin, ya, supaya kita semua bisa terbebas dari pandemik ini dan kita bisa kembali offline demo, ya, ketemuan nih kita, ya, udah lama banget kita ketemuan, kangenan, ya. Oke, so nanti kalau ada yang mau pertanyaan lagi yang belum kejawab di sini,
Nanti saya save ini videonya, tanya sebanyak-banyaknya di situ ya. Jadi nanti bisa juga sharing buat teman-teman semua. Oke. Thank you guys. Thank you for watching and happy cooking.